Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom untuk adik-adik yang masih berada di rumah. Abang dan kakak guru sekolah minggu HKBP Slipi selalu berharap supaya adik-adik sekolah minggu tetap sehat di rumah masing-masing. Iya, Oke? Nah, sekarang abang mau nanya nih. Ini kan hari Kamis. Ada ibadah online. Ini kenapa? Kak Gira, ini ada apaan sih Kak? Kok kita hari Kamis ada ibadah online sih Kak? Iya bang, kita hari ini ingin memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oh iya Kak, bener. Kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu, abang dan kakak guru sekolah minggu berharap adik-adik tetap bersemangat dan tetap bersuka cita. Karena kita memuji nama Tuhan. Karena kalau kita lemes, kalau kita nggak bersuka cita, Tuhan juga sedih. Nah, karena itu, kita memuji Tuhan, kita harus bersemangat dan bersuka cita. Iya, karena itu kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi, biar lebih semangat dan bersuka cita selalu. Yuk, kita bernyanyi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari.
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk pagi yang cerah, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam rumah kami masing-masing, supaya kami dapat mengikuti ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya ya Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan Tuhan yang memberkati kami supaya kami tetap konsentrasi dan fokus, supaya dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Abang mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menangis tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menangis tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Hukum Taurat kita hari ini adalah
hukum Taurat yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, adik-adik tetap harus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Walaupun adik-adik berada di rumah, adik-adik tetap harus beribadah online di rumah saja bersama mama dan papa. Beristirahat dari segala aktivitas yang ada. Sekian hukum Taurat hari ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, adik-adik, abang mau tanya nih, siapa di antara adik-adik semua yang tidak pernah melakukan dosa? Pastinya kita semua pernah melakukan dosa, termasuk abang sendiri juga sering melakukan dosa. Tapi Tuhan tidak suka dengan yang namanya dosa. Tuhan mau kita mohon ampun dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Karena itu, untuk mohon ampun kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan pada kami hingga saat ini. Tuhan, kami ingin berdoa, mohon ampun, dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang melukai hati orang tua kami, melukai hati adik kakak kami, melukai hati opung kami, hati saudara kami, dan terlebih-lebih juga hati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan juga ingatkan kepada kami untuk tidak melakukan dosa yang sama. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran akan peraturan orang tua dan terlebih lagi peraturan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, karena kita telah diampuni dosa kita oleh Tuhan Yesus, kita mau bersama-sama bernyanyi, yaitu lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus Sayang Padaku. Nyanyi bersama-sama ya.
Nah, adik-adik, saatnya kita mau membaca epistel. Epistel yang diambil pada hari ini yaitu dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayatnya kita baca bersama-sama ya. Udah dapat belum adik-adik ayatnya? Kalau sudah kita baca perikopnya bersama-sama. 1, 2, 3. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, kan ada hari Yesus. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kakak mau memberikan pengumuman nih untuk hari ini. Pengumumannya yaitu yang pertama, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, hari ini cerita firman Tuhan kita digabung dari kelas Ruth sampai dengan kelas Salomo yang akan dibawakan oleh Inang pendeta kita, Inang pendeta Rosteti Borutobing. Pengumuman yang kedua, kakak dan abang mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin kemarin sampai pada hari ini. Pengumuman yang ketiga, adik-adik tetap harus berada di rumah saja, jaga kesehatan, kiranya supaya kita bisa dapat bertemu lagi
di hari yang akan datang. Pengumuman yang keempat, selamat datang untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sekolah minggu HKBP Selipi. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan nih. Nah, adik-adik boleh memberikan persembahan kepada papa dan mama, biar papa dan mama yang nantinya memberikan kepada gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bersama-sama angkat satu lagu pujian, Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati wangi ikuti menyanyi, terima kasih. Serimbaraga dengungkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000 Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah, adik-adik, saat ini kakak mengajak adik-adik untuk bersikap doa karena kita akan mendoakan persembahan kita, doa penutup ibadah, dan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, penyertaan-mu, untuk setiap nafas kehidupan, kesegaran, dan sukacita yang baru daripadamu. Mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan masih boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah melalui media online. Biarkan kiranya Tuhan yang tetap hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga telah mengumpulkan persembahan, biarkan kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami HKBP Selipi. Terima kasih juga untuk setiap berkat dan rejeki yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Biarkan kiranya kami boleh menggunakan berkat itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami masing-masing, kiranya Kau masih boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Kiranya juga ya Tuhan, Engkau yang boleh berkati bangsa dan negara kami untuk bisa terbebas dari virus corona ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk bersama-sama beribadah di gereja kami kembali, berkumpul kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Dia hidup.
Selamat jumpa adik-adik. Hari ini kita kembali beribadah untuk memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami hingga hari ini. Kami masih Tuhan berikan kesehatan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hadirlah bersama-sama dengan kami dan biarlah Tuhan yang senantiasa merajai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh duduk diam dengan tenang untuk mendengar firman Tuhan dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu gak sih hari ini hari apa? Hari ini hari Kamis. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita melakukan ibadah pada hari ini? Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini adalah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga. Adik-adik, tahu nggak apa artinya kenaikan Tuhan Yesus bagi kita? Apa hubungannya kenaikan Tuhan Yesus? Kalau Yesus kembali ke sorga, dia tidak lagi di dunia, apa hubungannya dengan kita? Adik-adik ada yang tahu nggak? Atau kalian mau tahu nggak? Nah, kalau mau tahu, sebelum kita membaca firman Tuhan, Inang mau jelaskan dulu apa arti kenaikan Tuhan Yesus dan apa hubungannya dengan kita. Untuk itu Inang minta adik-adik duduk dengan tenang, duduk dengan baik dan perhatikan baik-baik agar nanti kalian boleh menerangkan baik itu ke mama, papa ataupun ke abang, adik, kenapa sih Yesus naik ke sorga dan apa perlunya buat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu hari kenaikan Tuhan Yesus itu adalah 40 hari sesudah kebangkitannya dari kematian. 40 hari sesudah Paskah, itulah kenaikan Tuhan Yesus. Sesudah dia bangkit dari kematian, ternyata Yesus masih di dunia ini. Ngapain aja dia selama 40 hari? Selama 40 hari itulah yang dipakai oleh Yesus untuk melatih, mengajar, membimbing, dan mendidik murid-muridnya. Mendidik semua orang percaya. Karena sesudah 40 hari, dia akan kembali ke sorga, duduk bersama dengan Bapaknya untuk memerintah dari sorga. Tetapi dia meninggalkan satu tugas yang sangat penting untuk dilanjutkan oleh murid-muridnya dan untuk dikerjakan oleh semua orang percaya, termasuk Inang, termasuk juga adik-adik sekolah minggu. Tugas apa itu? Kalau kita baca di Matius 28 ayat 19, ada yang buka Alkitabnya enggak? Coba dibuka dulu Matius 28 ayat 19. Di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Begitu juga di Markus 16 ayat 15. Di sana dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Jadi tugas itu adalah tugas memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Memberitakan berita keselamatan bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi semua orang. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus melakukan pekerjaan itu? Bukankah itu tugas pendeta? Tugas parhalado? Atau tugas kakak abang guru sekolah minggu? Ternyata adik-adik, memberitakan Injil itu adalah tugas kita semua.
tugas papa, tugas mama, tugas kakak, abang, dan juga adik-adik sekolah minggu. Semua orang percaya, semua orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang bertugas untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi sekarang sudah tahu ya adik-adik, kalau ditanya apa hubungan kenaikan Tuhan Yesus dengan kita, sudah bisa kalian jawab. Kenaikan Yesus ke sorga, itu artinya Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk menyampaikan berita Injil kepada teman-teman, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah pertanyaannya, kalau gitu bagaimana Inang pendeta untuk memberitakan Injil? Saya kan masih kecil, saya kan gak tahu khotbah. Bagaimana caranya memberitakan Injil? Tahu nggak adik, gimana caranya? Memberitakan Injil itu kita lakukan di rumah, dilakukan di sekolah, dilakukan juga di gereja, atau di saat kamu juga bermain-main. Caranya bagaimana? Memberitakan Injil bisa dengan bernyanyi, bisa dengan berdoa, tetapi bisa juga dengan membantu teman-teman yang membutuhkan, membantu teman-teman yang kekurangan, mendoakan orang sakit, dan melakukan hal-hal yang baik kepada siapapun. Itulah cara kita untuk memberitakan Injil. Jadi bukan hanya berkhotbah, tetapi bisa juga dengan hal-hal yang lain yang semuanya mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Adik-adik pernah nggak dengar sih cerita tentang Bunda Teresa? Bunda Teresa itu, dia bukan pendeta loh. Dan dia juga tidak pernah khotbah. Tetapi setiap hari apa yang dia lakukan? Dia membantu orang-orang miskin. Dia membantu orang-orang yang sakit. Dia membantu yang gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Karena itu orang-orang di Kalkuta di India mengatakan, kami tidak mengenal Yesus, tetapi kami melihat Yesus dalam diri Bunda Teresa. Kenapa? Karena orang India melihat dan merasakan kebaikan Tuhan melalui perbuatan dan pertolongan Bunda Teresa. Nah adik-adik, hal seperti ini juga yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, dan ini harus dimulai dari kecil. Biasakan melakukan hal-hal yang baik, biasakan membantu teman, biasakan untuk menolong orang-orang yang kesulitan, bukan malah membuli, bukan malah mengejek teman-temannya, apalagi memusuhinya. Bagaimana lagi memberitakan Injil? Mendengar perintah mama dan papa, menuruti perintah guru, dan juga melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau mendengar cerita dari firman Tuhan buat kita hari ini di perayaan kenaikan Tuhan Yesus, yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Baiklah adik-adik, persiapkan Alkitabmu. Inang akan membacakan untuk kita, tetapi kamu ikuti untuk membacanya di rumah. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan
di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya lah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ini adalah cerita tentang Elia dan Elisa. Tahu nggak siapa Elia? Elia itu adalah seorang nabi Israel yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga bertugas menegur siapa saja yang tidak setia kepada Tuhan. Dan tugas itu tentulah tugas yang sangat berat. Maka untuk melaksanakan tugas itu, Elia dibantu oleh muridnya Elisa. Mereka selalu bersama-sama kemanapun mereka pergi. Selama 20 tahun, Elia dan Elisa selalu bekerja bersama. Dan selama 20 tahun itu, Elisa belajar banyak hal dari Elia. Suatu ketika, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Betel. Dan Tuhan katakan, "Kamu harus pergi ke Betel, melewati berbagai kota, karena nanti sesudah kamu sampai di Betel, saya akan mengangkat engkau ke sorga." Karena perintah itu, maka Elia berkali-kali mengatakan kepada Elisa, "Jangan ikuti saya, karena Tuhan menyuruh saya ke Betel, kamu tinggal sajalah di sini." Tetapi Elisa mengatakan, "Saya tidak mau, saya harus ikut. Kemanapun kamu pergi, saya ikut." Elia pergi diikuti oleh Elisa. Mereka berjalan. Dan pada akhirnya mereka tiba di tepi sungai Yordan. Di sana Elia melakukan mukjizat. Dengan memukulkan jubahnya ke sungai tersebut, maka sungai itu terbelah dan mereka boleh berjalan karena tanahnya sudah kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang sungai itu, Elia tahu bahwa dia sebentar lagi akan diangkat ke surga. Maka dia bertanya kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat ke sorga." Dan apa jawaban Elisa? Adik-adik, sangat menarik apa yang dikatakan oleh Elisa. Elisa ternyata tidak meminta harta. Elisa tidak meminta jabatan. Tetapi Elisa mengatakan, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Adik-adik, apa maksud Elisa
meminta roh Elia. Roh yang dimaksud dalam nats ini adalah tentang kesetiaan Elia kepada Tuhan. Karena roh Tuhan ada pada Elia, maka dia mampu untuk berlaku setia. Dia menuruti perintah Tuhan. Dia berani untuk menegur orang-orang yang melakukan kejahatan. Bahkan dia mampu menegur Raja Ahab yang menyembah Baal pada waktu itu. Dan yang cukup menarik, Elia juga diberi Tuhan kuasa untuk melakukan mujizat. Sekali lagi adik-adik, ini yang luar biasa dari Elisa. Dia tidak meminta uang, tetapi dia meminta seperti yang Tuhan berikan kepada Elia, yaitu kekuatan, keberanian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, kemudian kita lihat ketika Elia dan Elisa masih ngomong-ngomong, mereka berjalan sambil bercerita-cerita. Pada saat itu tiba-tiba kereta kuda berapi datang dan Elia langsung diangkat ke sorga. Tinggallah Elisa seorang diri untuk melanjutkan pekerjaan sebagai nabi. Apakah Elisa berhasil melakukan tugasnya? Adik-adik, ternyata Elisa berhasil menjalankan tugasnya sebagai nabi yang baik. Karena apa? Karena memang dia menerima apa yang dia minta kepada Tuhan melalui Elia. Dia menerima roh keberanian. Dia menerima roh kesetiaan. Bahkan dia mampu juga melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Elia. Adik-adik, inilah yang harus kita teladani dari Elia dan Elisa. Hidup setia, hidup taat, hidup berani, dan hidup beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu, selamat adik-adik di rumah. Jangan menghabiskan waktu hanya main game. Tetapi pakailah waktumu untuk belajar baik-baik. Belajar tentang pengetahuan pelajaranmu di sekolah. Belajar tentang firman Tuhan. Lakukan segalanya dengan baik. Sehingga itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh menyenangkan hatimu. Dan itu boleh menyenangkan hati papa dan mama. Sekali lagi, yang paling penting lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan buat kami. Dan terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami agar kami menjadi anak yang baik, anak yang setia dan yang berani. Tolonglah kami untuk tetap melakukan kehendak-Mu dan jadikan kami menjadi anak-anak yang mendatangkan berkat buat keluarga, gereja dan bangsa kami. Berkati juga orang tua kami, guru-guru kami di sekolah, kakak abang guru sekolah minggu, agar mereka juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan membimbing kami ke arah yang Tuhan inginkan. Sepanjang minggu ini, Tuhanlah yang senantiasa beserta dan memberkati kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. You reign, you said you're coming back again.